Nah, yang lagi rame di medsos adalah Babe Aldo yang kemarin menantang untuk melakukan debat dengan Kemenkes dan disorot di media sosial maupun media mainstream. Nanti kita akan lihat potongan videonya. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali Ridho. Ada juga yang menambahkan Assegaf, dan kalau ada Assegafnya kemungkinan adalah seorang Habaib, sebagaimana juga ada Habaib Rizik dan Habib Bahar. Babe Ridho ini juga pernah terlibat diskusi dengan Dr. Lois yang kontroversial, yang dinyatakan tidak memiliki izin praktek. Oke, kita dengarkan apa yang dikatakan Babe Ridho. Dan penggunaan EUA, Emergency Use Authorization, kenapa harus dimandatorikan, kenapa harus didaruratkan, dan masalah penggunaan vaksin anak untuk sebuah penyakit yang tingkat kesembuhannya 99, sekian persen, kenapa anak harus diintimidasi dengan vaksin? Anak Indonesia bukan anak yang penyakitan, anak Indonesia anak yang sehat, dan tidak sedikit, Pak. Sekarang kita kupas ya tentang kata-kata kedaruratan, yang istilah kedaruratan ini terjemahan dari emergency. Ini adalah istilah medis yang digunakan untuk penggunaan obat, metode, atau tindakan medis pada keadaan darurat, misalnya pada kondisi pandemi. Jadi ini bukan istilah yang diada-adakan oleh Kemenkes. Istilah ini dikeluarkan oleh FDA dari semua negara, atau di Indonesia adalah BPOM. Aldo juga mengatakan bahwa tingkat kesembuhan dari COVID pada anak-anak di atas 99%. Dan itu betul. Dari data di Amerika, tingkat kematian dari COVID pada anak-anak hanya paling tinggi 0,27%. Jadi sebenarnya penyakit ini dibanding dengan yang lain, misalnya tipes, demam berdengu, atau paru-paru misalnya, pada anak-anak jauh mortalitasnya lebih tinggi. Tapi kalau angka 0,27% itu dan jatuh pada anak Anda, maka itu angkanya adalah 100%, bukan lagi 0,27%. Kalaupun kita bisa mencegah atau mengurangi penderitaan karena vaksin, itu bisa mengurangi resiko keparahan. Kenapa tidak kita lakukan? Data Kemenkes RI tahun lalu pada kasus Delta, itu COVID pada anak-anak mencapai 11-12%, dan ini tertinggi di Asia. Ya, Indonesia tertinggi di Asia. Sedangkan data dari Amerika untuk COVID yang saat ini, yaitu Omicron, mencapai 17,4% dari total penderita COVID. Atau kalau dari jumlah populasi anak-anak sekitar 11,26%. Artinya 1 dari 10 anak itu kemungkinan terkena COVID-19. Babe Aldo juga mengatakan bahwa anak-anak Indonesia itu sehat. Pasti kita akan keberatan kalau dibilang, anakmu kok kelihatan tidak sehat, kok kelihatan sakit-sakitan gitu. Tapi kalau kita bicara data, fakta, seperti yang Aldo selalu katakan, berbicara berbasis data, maka data dari Kemenkes dan juga WHO menyatakan bahwa pada tahun 2018 itu 3 dari 10 anak di bawah 5 tahun menderita stunting, kerdil, anak Indonesia loh itu. Ya, 1 dari 10 kekurangan berat badan, dan 1/5 anak usia SD malah kelebihan berat badan. Dan kalau kita lihat data di Asia saja, ya, kita lihat di sini data stunting atau nutrisi pada anak-anak, Indonesia hanya lebih bagus daripada Papua Nugini. Bahkan lebih jelek dari Timor Leste.
negara termiskin di Asia. Juga dibanding negara-negara lain, misalnya Laos, Filipina, Kamboja, itu jauh lebih bagus daripada Indonesia kondisi stuntingnya. Ini bisa dilihat dari data-data ini. Yang parahnya, dalam kalimat-kalimat yang disampaikan itu ada unsur-unsur tuduhan bahwa Kemenkes menyembunyikan sesuatu. Dia menargetkan anak-anak kalian dengan konotasi negatif. Ya. Juga dia mengatakan bahwa orang tua harus menjaga anak-anaknya dari Kemenkes. Ya. Artinya dia menuduh ada suatu kejahatan yang akan dilakukan ke anak-anak dan dokter harus menjaga anak-anaknya. Ini satu tuduhan yang sangat keji. Nah, dia menyarankan bahwa jika tidak boleh sekolah, tidak vaksin, tidak boleh sekolah, berhentikan aja anak-anak dari sekolahan. Memang sampai sekarang pun tidak ada pemaksaan anak-anak harus hadir di tatap muka sekolah bila orang tua keberatan. Ada kerugian yang besar dari dihentikannya tatap muka selama hampir 2 tahun. Karena pendidikan itu tidak hanya masalah ilmu pengetahuan, tapi juga perilaku dan interaksi sosial anak-anak dengan sebaya mereka dan juga dengan guru. Oke, ini dulu ulasan saya tentang apa yang terjadi di media sosial, khususnya tentang Babe Aldo. Silakan Anda tanggapi di kolom komentar dan kita akan ketemu lagi di ulasan lainnya. Like, subscribe, and bunyikan lonceng.